Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ada satu pertanyaan yang biasa saya ajukan untuk para praktisi pendidikan dan para pemikir pendidikan, yaitu tentang untuk siapa pendidikan ini kita jalankan. Kalau pendidikan ini dijalankan untuk siswa, kenapa yang menciptakan standarnya pemerintah? Kenapa pemerintah yang menentukan pelajaran mana yang boleh dilaksanakan atau yang diterapkan dan pelajaran mana yang tidak boleh dikuasai oleh siswa? Dan kalau pertanyaan itu jawabannya adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan kita bukan untuk siswa tetapi untuk negara, lalu pertanyaannya adalah kenapa harus siswa yang bayar? Kan ini adalah sesuatu yang aneh. Nah, pertanyaan ini sampai sejauh ini yang saya tahu itu belum bisa dijawab. Dan saya tidak menyalahkan orang-orang yang berusaha menjawab kemudian gagal, karena bagaimanapun bukan salah mereka, tetapi faktanya adalah bahwa landasan filsafat pendidikan kita itu tidak ada. Kita sampai sekarang gagal menemukan landasan falsafah pendidikan kita, dan kita sampai sejauh ini gagal mengimplementasikan landasan apapun yang kita anggap sebagai filsafat pendidikan. Nah, karena kebingungan-kebingungan ini, mari kita masuk dulu ke intro. Baraya, seperti yang diketahui oleh banyak orang, itu ada 4 landasan filsafat pendidikan yang berlaku di dunia saat ini. Yang pertama itu adalah humanistik kurikulum. Apa itu? Orang-orang humanistik kurikulum itu berpikir bahwa setiap siswa itu unik, otentik, spesifik, berbeda sama yang lain. Mereka memiliki identitas yang khas. Nah, maka dari itu negara tidak berhak ikut campur atas masa depan siswa itu. Siswalah yang harus mengukir masa depannya sendiri. Jadi kurikulum itu dicetak untuk mengantarkan siswa untuk menggapai jati dirinya sendiri. Bakatnya apa, spesialisasinya apa, di masa depan saya berkontribusi di bidang apa, mengarahkan ke arah sana. Tetapi negara tidak berkewajiban untuk menentukan siswa harus belajar apa, di mana, bagaimana caranya. Nah, sistem humanistik kurikulum ini banyak sekali dianut oleh negara-negara Skandinavia atau Swiss mungkin, dan sebagian Denmark, atau beberapa sekolah di Singapura juga memberlakukan hal yang seperti ini. Begitu. Kemudian yang kedua itu adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Ini biasanya dikemukakan oleh orang-orang kiri seperti Paulo Freire gitu ya, atau ya yang semacam itu, yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi saat ini itu adalah hal yang konservatif. Ini saat ini itu adalah masa lalu. Sistem pendidikan itu kan mengajarkan siswa. Siswa ini adalah kader-kader masa depan. Maka kurikulum pendidikan itu tidak boleh dijalankan untuk memelihara apa yang ada saat ini. Tetapi kurikulum pendidikan itu harus mengarah ke masa depan. Begitu. Jadi mereka itu berpikirnya proyeksi masa depannya seperti apa. Nah, karena menganggap bahwa yang sekarang itu konservatif dan kita menyongsong masa depan, maka orang-orang yang bergelut di bidang ini atau bergelut di falsafah ini begitu terobsesi pada kritik. Itulah sebabnya maka kurikulum rekonstruksi sosial ini agak politis selain juga idealis. Ya, negara-negara yang memberlakukan ini biasanya adalah Cina gitu ya, atau sebagian Vietnam, Brazil 50-50, atau Rusia dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kurikulum sistemik atau kurikulum sistem. Apa itu? Nah, ini yang banyak mungkin kita kenal, yaitu bahwa kurikulum itu harus memiliki standar yang jelas dari atas sampai bawah. Jadi pemerintah yang menentukan standarnya, dan standar itu berlaku untuk semua hal terkait dengan pendidikan. Dari mulai bagaimana menyeleksi guru, sampai guru harus mengajarkan apa, soal-soal yang dibuat harus seperti apa, dan sebagainya, semuanya detail. Kemudian yang keempat, landasan falsafah pendidikan itu adalah kurikulum akademik. Apa itu kurikulum akademik? Yang menganggap bahwa sekolah itu harus sesuai dengan akademik tertentu, sesuai dengan bidang studi tertentu. Maka siswa-siswa ini didorong untuk menjadi spesialisasi di bidang akademik tertentu, di bidang studi tertentu. Jadi kan pandangan masyarakat maju itu adalah masyarakat yang Gesellschaft. Masyarakat yang Gesellschaft itu setiap orang berbeda-beda dan dihargai sesuai dengan keahlian dan spesialisasinya tertentu. Nah, kurikulum akademik itu adalah kurikulum yang mengarahkan siswanya untuk menjadi ahli dalam akademik tertentu. Begitu, seperti yang ada di Amerika Serikat. Nah, lantas di antara 4 falsafah pendidikan itu, manakah yang diterapkan di Indonesia?
Secara praktis tidak ada satupun. Nah, kenapa juga sistem pendidikan kita ini tidak memiliki landasan falsafah yang jelas? Emangnya para pejabat kita ini bodoh-bodoh gitu? Ya sebenarnya enggak juga. Saya ingin menjelaskan beberapa alasan kenapa kita tidak memiliki falsafah pendidikan yang jelas, didasarkan pada beberapa kasus yang menjadi contoh. Kasus-kasus yang akan saya paparkan ini pengalaman pribadi, dalam artian saya tidak memiliki referensi, dan ini bersumber dari pengalaman-pengalaman atau kabar-kabar yang saya terima secara pribadi. Tetapi Baraya harus nyimak ini karena Baraya akan ngelus dada setelahnya. Misalkan begini Baraya, kasus satu ya. Ada seorang pejabat pendidikan di Indonesia yang sangat luar biasa, punya visi yang jelas. Pas masuk ke Departemen Pendidikan, dia bilang, saya akan mengubah kultur pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Saya akan ciptakan visi misi pendidikan yang lebih baru dan bla 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 bla. Dia ceramah begini begitu ya. Tak lama kemudian dia didatangi oleh pihak-pihak tertentu. Pak, maaf ya, Bapak di sini itu pejabat baru. Selama ini pos pendidikan ini kami yang pegang. Pos pendidikan itu dia yang pegang. Selama ini bahkan sejak proklamasi kemerdekaan kami sudah mendapatkan jabatan ini. Jadi Pak, tolong jangan macem-macem, visinya, misinya simpan dulu, hormati kami sudah lama ada di sini. Nah, banyak sekali preman-preman di Departemen Pendidikan, bukan hanya Departemen Pendidikan, semua departemen ada yang seperti ini. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim bahwa pos ini adalah milik mereka gitu. Dan apesnya adalah mereka ini adalah orang-orang yang kuat karena masanya banyak dan lobi politiknya kuat. Begitu. Akhirnya pejabat pendidikan yang tadi sangat hebat itu, yang sangat brilian itu, ya udahlah Pak, kalau gitu silahkan Bapak yang masih pegang semuanya, tapi tolong ya pengetahuannya di-upgrade, apanya di-upgrade ya, dan kenyataannya tidak. Itu kasus yang pertama, mohon disimak ya. Kasus yang kedua, itu ada orang-orang yang sesat tetapi memiliki kekuatan. Nah, ini contoh kasusnya begini Baraya. Di Indonesia itu banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren atau apapun itu, ini mah pengalaman pribadi ya, yang mengajarkan kesesatan. Dia mengkafirkan orang-orang lain, menganggap orang-orang yang lain itu najis dan sebagainya. Begitu. Dan mereka menciptakan sekolah, mereka menciptakan pesantren besar di mana-mana. Nah, si pesantren-pesantren itu atau sekolah-sekolah itu tetap bergeming dengan kondisi seperti itu karena apa? Karena dilindungi oleh politisi. Loh, kenapa bisa dilindungi sama politisi? Jadi ceritanya begini Baraya, kalau Baraya punya seorang politisi, kemudian Baraya mau kampanye, mau pemilu, tetapi Baraya nggak memiliki modal yang besar, maka saran saya adalah Baraya datang ke pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah sesat itu, yang mengkafir-kafirkan orang lain itu, kemudian bikin kontrak. Pak, saya akan melindungi Bapak dan sekolah Bapak semuanya, tetapi nanti mohon coblos saya ya. Kalau Baraya sudah bikin kontrak kayak gitu, Baraya nggak usah kampanye, nggak usah pasang baligo, nggak usah keliling-keliling untuk bagi-bagi uang dan sembako, nggak usah ngapa-ngapain itu, maka puluhan ribu atau ratusan ribu orang pasti akan nyoblos Baraya. Karena sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren itu sistem komando satu. Oi, sekarang ada pejabat yang mau melindungi kita, coblos orang ini. Maka semua santrinya, semua siswanya, dan semua keluarga dari santri dan siswanya akan mencoblos orang itu. Dan kemudian, karena mereka terlindung kondisinya walaupun menyesatkan orang lain yang radikal-radikal seperti itu, mereka akhirnya tumbuh menjadi besar, menjadi semakin kuat karena dilindungi. Dan akhirnya ada 1-2 orang yang akhirnya masuk ke pemerintahan. Setelah masuk ke pemerintahan, mereka akan berusaha untuk menciptakan suasana kondusif dalam dunia pendidikan untuk memuluskan aliran sesatnya, agar aliran sesatnya bukan saja eksis, tetapi menjadi semakin besar di kemudian hari. Nah, ada kasus seperti itu? Ada. Tapi saya nggak tahu juga bagaimana, kan ini mah hanya kabar burung gitu ya. Si burungnya aja suka ngegibah gitu. Kasus kedua. Kemudian kasus ketiga, kenapa falsafah pendidikan kita itu ngaco, nggak jelas kesana kesininya, itu adalah karena ada lobby-lobby asing. Nah, ini umum sekali kita ketahui. Misalkan begini, ada seorang pejabat
pendidikan yang punya visi misi yang jelas. Dia berpidato kemana-mana. Saya membangun visi pendidikan di Indonesia untuk kemajuan masa depan. Bagaimana mulai sekarang saya akan buat kurikulum pendidikan yang menyebabkan orang-orang Indonesia bisa bikin mobil sendiri, bisa bikin pesawat sendiri. Begitu, bagus kan? Bagus. Datanglah orang Jepang, datanglah orang Cina. Pak, maaf ya, Bapak kemarin itu punya visi pendidikan yang bagus ya? Iya, saya akan membuat bangsa Indonesia mandiri. Oh gitu, ya tapi maaf Pak, kan gini ya, selama ini mobil itu kan yang di Indonesia buatan Jepang semua ya Pak ya, maaf sekali ya. Itu TV-TV itu buatan Cina semua, maaf sekali ya Pak. Nah, kalau Indonesia mandiri, berarti produk-produk kami tidak akan lagi dihargai di sini kan? Daripada produk-produk kami tidak dihargai seperti ini, mendingan kami angkat kaki. Produk-produk kami, pabrik-pabriknya akan kami bawa saja ke negara kami, daripada nggak dihargai di sini. Tapi Bapak mau tanggung nanti itu akan ada jutaan karyawan yang di PHK. Bapak mau tanggung nggak? Nanti mereka demo ngejelek-jelekin pemerintahan Bapak. Nanti kasus 98 terjadi lagi. Bapak mau seperti itu? Enggak kan? Nah, kalau nggak mau, please hargailah produk-produk kami. Ya, pendidikan silahkan majukan pendidikan. Visi misinya Bapak udah bagus, udah hebat. Tapi untuk bagian yang ini ya, silahkan produk kami tolong jangan diganggu-gugat Pak. Kalau enggak, ya nanti negara kacau atau Bapak dipecat ya. Atau bahkan nanti anak-anak Bapak masih sekolah kan, nanti gimana kalau hilang kepalanya? Nah, jadi datang pelobi-pelobi dari asing itu yang akhirnya mengatasnamakan bisnis atau kemanusiaan atau apapun itu, tetapi berkontribusi atau ikut campur terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia, sehingga pelaksanaan pendidikan di Indonesia mandeg lagi, tidak nemu lagi kuncinya apa. Nah, begitulah ya Baraya kurang lebihnya. Jadi ternyata memang kenapa kita gagal untuk menemukan falsafah pendidikan kita, karena memang terlalu banyak yang ngerecokin. Tetapi itu baru 3 kasus. Ada kasus yang keempat. Nah, ini juga sekali lagi ya, ini kabar burung, bisa benar bisa salah, kan saya juga cuma dengarnya dari para burung-burung itu aja. Nah, kasus keempat ini kurang lebih seperti ini. Ada seorang pejabat, saya punya visi yang pasti, saya punya kejelasan tentang bagaimana pendidikan di masa depan. Saya akan buat orang-orang, siswa-siswa di Indonesia ini melek literasi. Tidak hanya tergantung pengetahuannya pada guru, tetapi mereka mengetahui apa bakatnya, apa minatnya, dan apa spesialisasinya, sehingga mereka menjadi SDM yang bagus di masa depan. Langsung dia bikin kurikulum. Ya, bikin kurikulum. Disetujui sama presiden. Ya, sebarkan ke seluruh Indonesia. Setahun kemudian, kok nggak ada perubahan ya? Kok nggak ada perubahan ya? Nanya ke ajudannya, ajudan sini, saya kan udah bikin program kurikulum yang baru, kok nggak ada perubahan? Ada Pak, ini perubahannya ini nih. Nih, ternyata perubahannya hanya di atas kertas. RPP-nya berubah, silabusnya berubah, semuanya berubah. Tapi di atas kertas doang. Loh, kok cuma di atas kertas? Ya, kan Bapak juga cuma di atas kertas ngomongnya, Pak. Kesel kan si pejabat baru ini, akhirnya datang ke kampung-kampung, lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana proses pembelajarannya. Ternyata proses pembelajarannya gak ada bedanya sama sekali. Sebelum dan sesudah dia datang, sama aja gitu-gitu aja. Dia nanya ke si gurunya, "Ibu guru, punten, maaf, kenapa sistem pembelajarannya kayak gini? Kan saya udah bikin ini kurikulum yang kayak gini." "Ya atuh Pak, saya mau udah tua Pak, guru PNS, guru honor udah tua di sini-sini teh, makan aja susah atuh Pak, jangan diminta yang aneh-aneh lagi sampai sejauh ini, ya hanya ini yang bisa kita lakukan." Jadi bagaimanapun si orang-orang pemikir pendidikan itu berpikir untuk merumuskan kurikulum, pas sampai di lapangannya ya sama aja. Makanya Baraya begini ya, saya pengen kasih pengetahuan sedikit. Bukan pengetahuan, mengingatkan. Dari tahun 2000 sampai sekarang, kurikulum itu udah berubah 5 kali. Tetapi walaupun kurikulum pendidikan di Indonesia itu sudah berubah 5 kali, saya yakin Baraya yang mengalami pendidikan dari tahun 2000 sampai sekarang, pasti nggak akan tahu bedanya apa. Iya kan? Mau kurikulumnya bagaimana, menterinya bagaimana, presidennya bagaimana, guru mengajar dengan cara yang sama, metode yang sama, pendekatan yang sama, apa-apanya sama. Satu-satunya yang membedakan adalah bahwa guru-guru dulu nggak pakai kerudung, sekarang guru-guru pakai kerudung. Itu doang bedanya. Kurikulumnya ganti, pendekatannya ganti, falsafah pendidikannya ganti, tetapi ketika sampai di sekolah, semua hal sama persis. Nah, begitu kan? Ya,
Ya begitulah Baraya ya. Jadi dengan kasus-kasus berita burung yang tadi saya paparkan, semoga Baraya bisa memaklumi dan memaafkan bahwa para pemikir di Indonesia itu sebenarnya bukan bodoh-bodoh amat gitu, bukan nggak ngerti amat, tetapi mereka dikelilingi oleh orang-orang yang egonya tinggi, oleh preman-preman, oleh setan-setan yang melingkupi bagian-bagian vital dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Makanya tentu saja kita berharap akan ada pahlawan besar di masa depan. Dan sekarang kita tidak membutuhkan orang-orang besar yang bekerja sederhana. Kita justru membutuhkan orang-orang yang sederhana, bertindak sederhana, tetapi menghasilkan impact yang sangat luar biasa, yang sangat megah, yang bisa membelalakan mata dunia bahwa ternyata ada satu fakta yang dilupakan oleh banyak orang, bahwa kita ternyata masih punya harga diri. Semoga kita tidak menemukan itu di luar sana. Semoga kita menemukan pahlawan itu dalam diri kita sendiri. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.